Katanya, alien menjadikan Bermuda sebagai markas bawah laut mereka. Itulah yang jadi alasan cahaya-cahaya aneh yang dilihat sama pelaut-pelaut tadi itu dianggap menjadi bukti adanya aktivitas mereka. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Widi, masih di kelas pertama. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan aman ya semuanya, sehat, happy, aktivitasnya dilancarin. Amin ya rabbal alamin. Gimana episode 25 kemarin? Udah pada nonton? Ini gue jujur butuh banget insight dari kalian tentang ya apapun ya, tema, gaya cerita, atau mungkin kalian yang punya ide untuk kita bisa bawain di episode-episode nanti nih yang ke depan, boleh banget ya, please drop di kolom komentar. Nah, di episode 26 ini masih di Samudra Atlantik, tapi yang kali ini kita nggak bahas kapal, melainkan sebuah anomali yang ini udah terkenal banget ya di ya gue yakin kalian semua udah tau lah soal ini. Udah banyak banget juga yang cerita gitu ya. Terutama orang-orang yang memang senang sama teori konspirasi. Sesuai di judul, kita akan bahas tentang segitiga Bermuda. Yes, sebuah wilayah imajiner yang terletak di antara Miami, Puerto Rico, dan Kepulauan Bermuda. Ini juga lokasi yang katanya jadi biang keladi dari lenyapnya banyak kapal dan pesawat-pesawat tanpa jejak. Yang bikin area dengan luas sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta mil laut ini misterius, itu bukan cuma cerita tentang kasus hilangnya kapal atau pesawat aja gitu ya. Tapi gimana satu dunia tuh bisa percaya sama mitos ini sampai sekarang. Nah, gue akan ajak kalian bahas satu-satu nih. Mulai dari catatan sejarah, sampai dengan teori-teori gila yang beredar di sekitarnya. Kita masuk kelas pertama. Cerita tentang segitiga Bermuda tuh sebetulnya udah muncul dari era penjelajahan guys. Tahun 1492, ada seorang pelaut yang bernama Christopher Columbus. Ini gue yakin kalian udah familiar ya sama namanya. Dia juga yang katanya digadang-gadang sebagai penemu benua Amerika. Walaupun gue pribadi masih ragu ya soal itu. Nah, Columbus ini nulis di sebuah buku diary atau logbook ya, di saat dia sedang melakukan ekspedisi atau pelayaran yang dia kasih nama ekspedisi dunia baru. Di logbooknya itu Columbus nulis bahwa saat itu kompas di kapalnya itu anomali guys. Tiba-tiba error kayak jarumnya tuh muter-muter gak jelas gitu. Malam harinya masih di perairan yang sama, di kawasan laut yang sama gitu ya. Columbus ngelihat kayak ada cahaya aneh di langit. Jadi kayak ada nyala api yang timbul tenggelam. Bagi para pelaut di zaman itu, di abad ke-15 ya, ini udah masuknya ke kejadian langka sekaligus horor coy. Gimana enggak nih? Kapal mereka cuma terbuat dari kayu, nggak ada tenaga mesin, dan juga tanpa dibekali radio atau alat komunikasi gitu ya. Tumpuan mereka sebagai alat navigasi itu cuma kompas aja. Nah kalau alat navigasi ini rusak, ya udah wassalam. Nyawa mereka benar-benar di ujung tanduk nih. Nah sejak saat itu, kawasan di sekitaran Bermuda, perairan di sekitaran Bermuda ya, ini punya reputasi sebagai perairan yang nggak biasa. Sayangnya, catatan Christopher Columbus ini jarang dianggap serius nih sama orang-orang. Ya banyak ilmuwan yang mengatakan ya itu mungkin anomali aja atau ada ilusi optik atau mungkin ada cahaya meteor gitu ya. Walaupun begitu, detail tentang kompas yang disorientasi lokasi ini tuh jadi titik awal mitos tentang segitiga Bermuda nih. Orang-orang udah mulai percaya gitu ya, udah mulai kemakan sama isu bahwa laut ini tuh punya sesuatu yang bisa bikin manusia hilang arah atau disorientasi lokasi, secara literal maupun metaforis. Gue akan ceritain ke kalian tentang kasus hilangnya kapal yang sempat mengejutkan publik nih. Sekarang kita lompat ke abad 20. Waktu itu Amerika lagi sibuk-sibuknya Perang Dunia Pertama ya. Adalah USS Cyclops, sebuah kapal raksasa pengangkut batu bara yang saat itu tengah berlayar dari Brazil menuju ke Baltimore, Maryland, Amerika Serikat dengan 309 awak di dalamnya. Kapal ini gede banget guys. Gede banget dengan panjang dekat ke 170 meter. Namun, di tengah pelayarannya di bulan Maret tahun 1918, tiba-tiba USS Cyclops menghilang tanpa jejak di sekitar perairan Barbados. Yang bikin aneh, nggak ada sinyal SOS, nggak ada pesan darurat, dan nggak pernah ditemuin serpihan atau puing-puing kapalnya nih. Padahal kapal segede gitu ya. Masa iya sih hilang gitu aja gitu kan? Nah pemerintah AS tuh sebetulnya udah berusaha untuk nyari, tapi hasilnya selalu nihil guys. Ya hilangnya Cyclops tuh udah jadi misteri laut paling besar yang gak pernah bisa dipecahkan nih di Amerika Serikat.
Nah, hilangnya Cyclops itu sering dijadiin contoh bahwa memang kawasan segitiga Bermuda tuh ya seberbahaya itu gitu ya. Karena ini kapal dengan kapasitas raksasa guys. Kapal pengangkut batu bara aja tuh bisa hilang gitu ya. Gimana kapal-kapal biasa? Yang kedua, kita masuk ke kejadian paling ikonik, yaitu Flight 19 atau Flight 19 tahun 1945. 5 pesawat pembom TBM Avenger ini lepas landas dari Fort Lauderdale di Florida, Amerika Serikat nih. Agenda mereka tuh sebetulnya cuma latihan aja guys. Berputar di sekitaran Samudra Atlantik, lalu balik ke pangkalan gitu ya. Awalnya semua berjalan normal nih ya. Sampai di satu momen, tiba-tiba komunikasi mereka nih udah mulai kacau nih. Pilot utamanya bilang bahwa kompas di pesawat dia itu udah nggak bisa dipakai lagi. Kayak rusak gitulah. Nah mereka nih tiba-tiba disorientasi lokasi guys. Bingung mana barat, mana timur gitu ya. Salah satu catatan terakhir di Flight 19 ini bilang begini. Kami tidak tahu kami berada di mana. Laut terlihat aneh. Semua kompas rusak. Nggak lama dari situ, kelima pesawat itu hilang bersamaan. Dan yang lebih gilanya lagi, pesawat penyelamat yaitu PBM Mariner yang memang dikirim untuk nyari mereka nih, itu ikutan lenyap guys, hilang. Jadi dalam satu hari tuh ada 6 pesawat yang hilang, gak balik semua ke pangkalannya, bersama dengan 27 orang di dalamnya. Gone for good. Nah kejadian hilangnya Flight 19 ini itu jadi trigger buat legenda segitiga Bermuda ya. Karena jelas nih ada transkrip radio, ada saksi, dan hasil pencariannya lagi-lagi nihil gitu ya. Tapi misterinya tuh solid banget guys. Selain 2 kasus tadi, ada kasus tambahan juga nih. Sekarang giliran pesawat komersil coy. 28 Desember 1948, Airborne Transport Flight 181 Douglas DC-3 bersama dengan 32 penumpangnya menghilang hanya beberapa menit sebelum landing di Bandara Miami, Florida. Gila sih. Komunikasi terakhirnya sama ATC itu normal, nggak ada tanda-tanda darurat, nggak ada pesan SOS, tapi pesawat itu nggak pernah sampai di tujuan guys. Terus ada lagi nih, sekarang kapal tanker guys, ini gila sih. Sebuah kapal tanker bernama Marine Sulphur Queen, kayak nama coklat ya, sorry. Marine Sulphur Queen berlayar dengan membawa 39 orang awak di dalamnya dan 15.000 ton belerang cair. Kapal ini tiba-tiba menghilang di sekitar perairan Kepulauan Bermuda pada tanggal atau setelah 4 Februari 1963. Sampai hari ini, yang berhasil ditemuin itu cuma sebagian kecil dari puing-puing kapalnya aja cuy. Jadi sebagian besar kapal beserta dengan 39 awaknya tadi itu udah gak pernah kelihatan lagi. Kalau kasus-kasus tadi lo sejajarin, itu mereka kayak ngebentuk pola yang sama guys. Kayak punya template gitu ya. Ya contohnya kayak disorientasi lokasi, nggak ada sinyal darurat, terus juga hilang tanpa jejak gitu ya, dan nggak pernah ditemuin bangkainya nih. Semakin banyak cerita-cerita kayak gini, itu makin kuat juga brandingan segitiga Bermuda sebagai kuburan laut. Sekarang kita coba bahas ini secara rasional dulu ya. Pertama, itu adanya Gulf Stream atau arus laut panas dari Samudra Atlantik Utara. Gulf Stream ini tuh arus yang kuat banget guys. Dan dikatakan itu bisa menyeret atau menghanyutkan puing-puing kapal sejauh ratusan kilometer dalam waktu singkat. Jadi ya anggapannya ini wajar ya kalau bangkai-bangkai kapal tadi itu nggak pernah ditemuin lagi. Karena mungkin memang sudah terseret arus yang cukup jauh. Atau bahkan mungkin jauh banget nih dari titik dia menghilang. Yang kedua, cuaca tropis. Nah, Laut Karibia atau perairan Karibia nih ya sekarang lagi kita bahas, itu secara mendadak sering banget muncul badai, waterspout, dan hujan ekstrim. Waterspout itu semacam angin puting beliung yang terjadi di atas permukaan laut guys. Nah, kapal-kapal kecil nih yang sering banget kena kayak gini-gini. Jadi banyak korban yang mungkin sebetulnya tuh jadi statistik kecelakaan cuaca. Yang dua selanjutnya ini sering gue denger nih tentang teori rasionalnya segitiga Bermuda. Yang ketiga tuh adanya gas metan. Jadi dari bawah laut perairan ini itu sering memunculkan bubble metanohydrate atau gelembung gas metan. Kalau ini sampai naik ke permukaan, itu bisa menyebabkan kepadatan air tuh berkurang drastis guys. Terus kapal-kapal yang lewat area itu ya kebetulan lagi lewat, itu bisa tiba-tiba tenggelam kayak kejeblos. Dan kalau gelembung ini menguap ke udara gitu ya, bisa membuat mesin pesawat mati mendadak. Yang terakhir, adanya anomali magnetik. Nah, dari yang gue baca-baca, memang ada guys, titik-titik di dunia ini, di bumi, yang mana kompas tuh nggak bekerja dengan baik di sana. Jadi dia kayak seharusnya mengarah ke utara sejati, tapi ini justru mengarah ke utara magnetik. Apa bedanya?
Utara sejati itu ya kutub utara ya. Ini yang normalnya kompas memang jarumnya tuh mengarah ke sana gitu, kutub utara nih. Tapi ada juga yang dinamakan utara magnetik. Nah ini yang sering berubah-ubah di setiap tahunnya. Dan hal inilah yang mana tuh sering gak dipahami sama banyak pilot gitu ya. Correct me if I'm wrong, ini dari yang gue baca-baca juga. Jadi kejadian-kejadian tadi itu bukan gak mungkin karena semata-mata karena ya adanya kesalahan navigasi aja. Sekarang kita masuk ke teori konspiratif. Nah kalau udah masuk konspiratif, ya harusnya ceritanya jadi lebih liar ya. Banyak yang meyakini bahwa di dasar lautnya Bermuda, itu masih ada Atlantis guys. Kota yang hilang. Nah jadi banyak narasi yang gue baca-baca yang mengatakan bahwa si kota Atlantis ini atau kota yang legendaris ini, itu punya teknologi yang sampai sekarang masih aktif. Dan dengan aktifnya teknologi ini atau teknologi purbanya ini, itu menghasilkan energi magnetik yang mana bisa membuat kapal atau pesawat yang lewat situ itu bisa kesedot atau minimal terganggu. Versi lain juga bilang nih bahwa sebetulnya Bermuda itu portal dimensi. Jadi kejadian hilangnya kapal-kapal atau pesawat tadi itu sebetulnya nggak beneran hilang guys, atau nggak beneran tenggelam, melainkan mereka hanya berpindah dimensi. Itulah yang menjadi alasan kenapa bangkai-bangkainya nggak pernah ditemuin gitu ya. Terus ada lagi mengenai teori UFO. Katanya, alien menjadikan Bermuda sebagai markas bawah laut mereka. Itulah yang jadi alasan cahaya-cahaya aneh yang dilihat sama pelaut-pelaut tadi, salah satunya Christopher Columbus, itu dianggap menjadi bukti adanya aktivitas mereka. Jangan lupain juga teori militer. Nah jadi banyak orang yang percaya sebetulnya Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy itu sengaja nutup-nutupin kejadian tadi karena mereka menggunakan Bermuda sebagai tempat eksperimen rahasia. Ini jadi mirip kayak Philadelphia eksperimen tahun 1943 ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya sebuah kapal itu bisa menghilang. Yang sering dilupain banyak orang sebetulnya tuh gimana awalnya segitiga Bermuda ini jadi terkenal guys. Gimana sih awal mula ceritanya tuh kayak apa gitu ya. Nah di medio 1950-an ada seorang jurnalis yang nulis artikel tentang kapal-kapal yang hilang secara misterius. Terus di tahun 1964 istilah Bermuda Triangle ini muncul pertama kali di majalah. Puncaknya 10 tahun kemudian nih, di tahun 1974. Momen ketika ada sebuah buku yang bertajuk The Bermuda Triangle rilis dan langsung jadi bestseller. Sejak saat itulah guys, setiap ada kejadian hilangnya kapal di kawasan Karibia, langsung nih dikait-kaitin sama fenomena segitiga Bermuda gitu ya. Padahal menurut data dari US Coast Guard, kecelakaan kapal atau hilangnya kapal di kawasan Bermuda itu nggak lebih tinggi dari kejadian di jalur laut lain yang juga rame ya. Ini contohnya kayak North Sea atau Laut Utara nih, itu juga gila juga tuh. Terus Laut Cina Selatan, Laut Pasifik, atau Laut Jepang ya. Terus Samudra Hindia, nah ini apalagi? Artinya mungkin memang misterinya tuh lebih banyak dibangun sama media atau tulisan-tulisan atau buku-buku populer gitu ya dibanding fakta-fakta di lapangan. Karena ceritanya menjual, makanya legendanya tetap hidup sampai sekarang. Kita sampai di akhir kelas. Kalau ditarik ke belakang, kita bisa lihat dua sisi nih guys. Di satu sisi memang ada kasus nyata ya, kayak USS Cyclops, Flight 19, DC-3, Marine Silver Queen, yang memang benar-benar hilang nih dan gak ditemuin lagi jejaknya sampai sekarang. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, ada penjelasan rasionalnya juga kok. Ya contohnya kayak tadi ya, cuaca ekstrim, adanya Gulf Stream atau arus kencang tadi, dan kesalahan navigasi. Tapi tetap ya, ada celah bagi orang-orang untuk bikin teori-teori lain nih yang bikin penasaran. Yang contohnya kayak kenapa dari sebagian besar kasus ini tuh nggak punya jejak sama sekali. Nggak ada puing-puing atau bangkai kapal yang ditemukan. Terus komunikasi terakhir dari para korban itu kebanyakan kayak orang kebingungan guys. Atau ya kayak orang linglung gitu ya, kayak disorientasi lokasi tadi. Dan kenapa cuma area perairan Bermuda ini aja yang di branding angker? Padahal kan nih kita tahu ya di dunia ini banyak laut-laut lain atau perairan lain yang lebih berbahaya. Ya kalau menurut gue pribadi sih orang-orang ini nih yang butuh contoh untuk bisa nyeritain gimana sih rasanya atau kengerian yang mereka rasain waktu berada di tengah laut gitu ya. Tapi terlepas dari itu gue pribadi salah satu orang yang senang sama teori-teori konspirasi. Gimana menurut kalian? Komennya di bawah, gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang segitiga Bermuda. Atau mungkin kalian juga ada yang lebih tahu nih tentang cerita-cerita lain yang beredar di sekitarnya. Boleh drop di kolom komentar. Like videonya kalau kalian suka.
Klik tombol subscribe dan nyalain tombol lonceng juga supaya kalian tahu kalau ada kelas baru. Follow juga gue di Instagram dan TikTok @fishmang. Kita ketemu minggu depan guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.